Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional, disusun oleh Adelia Safitri, Aisyah Wulan Anggraini, dan Yudianto. Pengertian sistem dan sistem pendidikan. Istilah sistem diambil dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan, sehingga dapat dikemukakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen sebagai sumber-sumber yang mempunyai hubungan fungsional yang teratur, saling membantu untuk mencapai hasil. Zahra Idris, tahun 1992. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki beberapa bagian yang saling mempengaruhi. Bila bagian yang satu tidak diperhatikan, maka akan mempengaruhi keseluruhan dari sistem tersebut. Para pendidik perlu memahami pendidikan sebagai suatu sistem, sehingga dalam melaksanakan proses belajar mengajarnya akan memperoleh hasil yang maksimal. Pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan menyangkut 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Setiap unsur dalam pendidikan saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki komponen, yaitu tujuan, pendidik, peserta didik, media, metode dan alat, materi pendidikan, dan lingkungan. Tujuan pendidikan. Tujuan merupakan komponen pendidikan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Tujuan pendidikan sangat diinginkan oleh seorang pendidik agar peserta didik dapat mencapainya, dengan syarat tidak bertentangan dengan hakikat perkembangan peserta didik dan dapat diterima sebagai nilai hidup yang baik. Dalam sistem pendidikan terdapat 4 jenjang tujuan pendidikan, yaitu yang pertama, tujuan umum pendidikan, yang kedua, tujuan kurikuler, yang ketiga, tujuan instruksional, yang keempat, tujuan institusional. Pendidik. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada bab 11 pasal 39 tentang pendidik dan tenaga kependidikan, dinyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi. Peserta didik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki potensi dan mengalami perkembangan sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Media, metode, dan alat. Media pendidikan merupakan sesuatu yang digunakan oleh seseorang pendidik untuk menjadi perantara dalam proses pembelajaran. Metode merupakan cara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan. Alat pendidikan merupakan hal yang mengarah kepada apa saja yang digunakan untuk mencapai tujuan, seperti benda, media, aturan, dan hukuman. Materi pendidikan. Materi pendidikan yang akan dipelajari peserta didik harus yang relevan dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang mengandung nilai-nilai pandangan hidup bangsa. Lingkungan. Dalam dunia pendidikan, lingkungan sangat berpengaruh dalam keberhasilan atau kegagalan dari pendidik. Lingkungan yang sangat berpengaruh sekali dalam mengembangkan potensi dari seorang peserta didik adalah lingkungan keluarga, karena keluarga merupakan madrasah pertama yang akan diterima oleh seorang anak. Selain keluarga, lingkungan sekolah juga berpengaruh dalam mengembangkan potensi seseorang.
Tidak hanya itu, lingkungan masyarakat juga dapat mempengaruhi perilaku dan kemampuan dari seorang peserta didik. Sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berangkat dari bunyi pasal ini dapat diketahui bahwa pendidikan adalah sistem yang merupakan suatu totalitas struktur yang terdiri dari komponen yang saling terkait dan secara bersama menuju kepada tercapainya tujuan. Sutarno 2003 halaman 2. Adapun komponen-komponen dalam pendidikan nasional antara lain adalah lingkungan, sarana prasarana, sumber daya, dan masyarakat. Komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama-sama, saling terkait, dan mendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Unsur-unsur penting dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional sebagai suatu sistem merupakan satuan kegiatan antara alat dan tujuan yang sangat penting untuk mencapai cita-cita nasional. Satuan pendidikan sebagai alat dan kegiatan dapat berupa sekolah, kursus, kelompok belajar, dan sebagainya. Pendidikan nasional sebagai suatu sistem dilaksanakan secara semesta, menyeluruh, dan terpadu. Semesta diartikan terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia dan berlaku di seluruh Indonesia. UU SPN mengatakan setiap 62 warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan menyeluruh, mencakup seluruh jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sedangkan terpadu diartikan saling keterkaitan antara sistem pendidikan dengan seluruh usaha pembangunan nasional. Pendidikan nasional sebagai suatu sistem harus dilihat sebagai keseluruhan unsur dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan satu sama lain dan saling menunjang dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. UU SPN Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional harus bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945, sebagaimana dirumuskan juga oleh pemerintah sebagai pedoman bagi pengembangan tujuan-tujuan pendidikan yang lebih khusus. Dalam TAP MPR Nomor 2 MPR tahun 1988 tentang GBHN tercantum pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pengerti yang luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, bertanggung jawab, mandiri, cerdas, dan terampil, serta sehat jasmani dan rohani. Pancasila dalam sistem pendidikan nasional adalah sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan secara nasional. Maka hal ini berarti bahwa Pancasila sebagai pedoman pendidikan memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya secara baik. Gambaran umum sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan nasional yang dianut Indonesia secara makro dapat dilihat pada aspek berikut. Aspek pengelolaan. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik, berlaku di seluruh tanah air. Tujuan pendidikan, materi ajar, metode pembelajaran, buku ajar, tenaga kependidikan, baik siswa, guru, maupun karyawan. Mengenai persyaratan penerimaannya,
jenjang kenaikan pangkatnya, bahkan sampai penilaian diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di seluruh pelosok tanah air. Aspek materi ajar. Orientasi penyusunan materi ajar diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah agar target pembangunan dapat mengejar pertumbuhan yang telah ditetapkan. Aspek peran pemerintah dan masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mengendalikan dan mengelola sistem pendidikan secara nasional, sedangkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan yang antara lain dimanifestasikan dalam penyelenggaraan sekolah, keluarga, dan unit-unit pendidikan non formal lainnya. Aspek pendekatan dan metodologi pembelajaran. Ada kecenderungan model atau pola belajar baru yang berkembang dewasa ini, antara lain sistem pembelajaran berorientasi pada pengembangan liability, dependensi, dan kesetiaan saja, atau menjadi pekerja keras yang jujur. Pola atau model pendidikan dengan mengembangkan EQ, EQ, SQ, dan RQ. Aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia dilaksanakan di bawah otoritas kekuasaan administrasi birokrasi. Guru diperlukan pendidik atau pengajar yang sangat mementingkan kreativitas, inovasi, dan dedikasi. Guru diharapkan mampu mengembangkan budaya belajar yang baik pada siswanya. Aspek akademi atmosfer. Atmosfer akademik di kampus-kampus pada umumnya banyak yang kurang mendorong ke gairah belajar mengajar. Bangunan-bangunan dan lokal belajar sempit dan saling berdekatan serta tidak kedap suara karena memang tidak didesain untuk kerja akademik. Masih kurangnya kepustakaan yang menampung aktivitas akademik untuk datang, membaca, dan belajar. Aspek dana. Dana merupakan salah satu syarat yang ikut menentukan keberhasilan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Tanpa adanya dana yang cukup berimplikasi pada rendahnya pengelolaan pendidikan. Aspek evaluasi diri dan akreditasi. Evaluasi diri dilakukan oleh penyelenggaraan sendiri dan akreditasi dilakukan oleh pihak luar. Kedua evaluasi tersebut kurang membudaya di lingkungan penyelenggaraan pendidikan, sehingga peserta didik tidak mengetahui sekolah seperti apa tempat mereka belajar. Pasar dan pengguna jasa pendidikan juga tidak mengetahui lulusan dari sekolah seperti apa yang mereka butuhkan. Dari hal-hal yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa pendidikan sebagai sistem adalah pendidikan yang terdiri dari elemen-elemen pendidikan dalam kegiatan saling berkaitan secara fungsional, sehingga merupakan satu kesatuan yang terpadu dan diharapkan dapat mencapai tujuan dalam proses kegiatan pendidikan. Terdapat beberapa komponen yang harus dimiliki seperti tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, metode, media dan alat pendidikan, materi pendidikan, serta lingkungan yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari suatu pendidikan. Pada saat sekarang ini, sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem pendidikan nasional yang mana pemerintah lebih memiliki peran yang sangat banyak dalam menjalankan sistem pendidikan. Sistem pendidikan dikelola secara sentralistik dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yang mana semua komponen pendidikan dan proses pendidikannya diatur oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia termasuk sekolah di pelosok tanah air.